warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan tentang minyak bumi mulai dari fraksinya, pengolahan, pengertian, dan berbagai macam hal tentang minyak bumi. Tetapi terlebih dahulu perkenalkan nama kami masing-masing. Kenalkan nama saya dulu Fariza. Perkenalkan nama saya Widiawati. Mas Afiqul. Sebenarnya kami berempat, tetapi karena teman kami yang satunya lagi pulang, jadinya kami bertiga. Tapi tidak apa-apa. Terus apa yang akan kita lakukan setelah ini, teman-teman? Kita akan jelaskan tentang proses pengolahan minyak bumi. Selamat menyaksikan. Stay tune. Kita akan mempelajari tentang minyak bumi. Tetapi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak yang terbentuk dari peruraian senyawa organik dari tumbuhan, misalkan ada ranting kayu, daun, dan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan lainnya, dan hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Nah, ini terbentuk awalnya dia itu sebelum menjadi minyak bumi, dia itu melalui proses-proses tertentu yang sangat panjang. Misalkan di sini ada sungai, dan akhir dari sungai itu adalah laut. Nah, di sini banyak seperti tumbuhan atau jasad-jasad hewan yang sudah mati itu akan dialirkan sampai ke laut, dan lama kelamaan ini akan menjadi terkubur selama jutaan tahun. Dan melalui proses ini kan di sini ada matahari. Nah, matahari ini akan menyinari laut. Kita pasti mengetahui laut itu panas. Kenapa? Karena jarang pepohonan ada di sana. Terus ketika ini sudah terkubur jutaan tahun yang lalu, lama kelamaan ini akan menjadi minyak. Nah, cara orang mengambil minyak dari di sini adalah banyak sekali caranya. Bisa menaruh selang di sini dan ditaruh di sini, misalkan ada kapalnya di sini. Misal dia menaruh selang di sini untuk menghisap yang namanya minyak bumi yang ada di laut. Nah, di sini berbagai proses panjang seperti yang saya jelaskan tadi. Pertama, ganggang hidup di danau air tawar, juga bisa dia ada di laut, mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesis. Nah, ini misalkan ini tuh alge, atau bisa kita katakan dengan ganggang. Ini tuh ada ganggang atau alge ini tuh tempat seperti ikan-ikan kecil untuk bersembunyi atau mencari makanan. Nah, ganggang-ganggang ini kan biasa kita temui dia itu di laut. Dia akan lama kelamaan di sini dia akan mempunyai zat hijau atau dinamakan dengan klorofil. Lama kelamaan dia berfotosintesis. Nah, ganggang yang lama kelamaan setelah dia fotosintesis tadi, ganggang yang akan mati terendapkan dan terkumpul di bagian dasar tercampur dengan batu lempung membentuk batuan induk atau dinamakan short rock. Ini contohnya. Setelah dia lama kelamaan di sana, dia akan terkubur. Source rock atau yang saya katakan tadi batuan induk terkubur di bawah batuan-batuan lainnya. Proses penguburan berlangsung jutaan tahun, tertutup salah satunya oleh batuan reservoir. Karena adanya gradien geotermal, suhu batuan induk semakin panas, terjadi proses pemasakan. Nah, pada pemanasan di sini, misalkan di sini ada matahari, di sini lautnya. Lama kelamaan di sini akan menjadi panas, dan air panas itu akan diserap lama, dan ini ganggang-ganggang yang terkubur jutaan tahun yang lalu ini akan mencair. Nantinya dia akan berubah menjadi minyak bumi, tetapi dia itu belum diolah. Di garis bawahi ya, belum diolah. Nah, yang terakhir, source rock atau batuan induk tadi terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon CH4, CH2, H6. Minyak HC berimigrasi dari batuan induk dan terperangkap dari jebakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menjelaskan proses pencarian minyak bumi. Minyak bumi, gimana sih cara kita mencari minyak bumi? Sedangkan minyak bumi itu di dalam tanah bawah sekali. Kok bisa kita bisa memakai minyak bumi? Gimana caranya? Ya, begini. Cara proses pencarian minyak bumi ada dilakukan dengan pertama dengan pencitraan satelit. Ya, dengan pencitraan satelit yang menganalisa bebatuan. Nah, di sini ada dua ilmuwan atau ilmu yang bisa mencari di mana sih letak minyak bumi tersebut, yaitu pertama ada ahli geologis dan ahli geofisika. Ahli geologis akan melakukan analisan dan menyatakan bahwa di sini adalah tempat banyak minyak bumi. Setelah geologis mengemukakan pendapat bahwa di situ tempat terkumpulnya banyak minyak bumi, nah, lalu diserahkan kepada ahli geofisika. Nah, ahli geofisika ini berfungsi untuk mempelajari sifat-sifat fisik dari lapisan tanah. Nah, apa sih yang digunakan untuk mengebor tanah sehingga sampai ke dasar bumi atau sehingga bisa menemukan minyak bumi? Alat yang digunakan adalah gravimetri. Ya, gravimetri. Gunanya apa sih? Gunanya untuk mengukur adanya aliran minyak bumi karena ada sedikit perbedaan gravitasi bumi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara sih pengeboran minyak bumi tersebut. Karena pengeboran minyak bumi tersebut tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, harus menjalankan beberapa tahap. Dan yang tahap itu yaitu pertama seismik. Karena seismik ini kita harus mencari tempat di mana sih tempat yang mengandung minyak bumi ini. Dengan menggunakan gelombang akustik kita mengetahui apakah tanah tersebut mengandung minyak bumi atau tidak. Dan yang kedua, drilling and mill construction atau bisa disebut juga pengeboran. Karena pengeboran ini membutuhkan lubang, makanya pertama kita harus membuat lubang dan mengetahui mengebor atau bisa menggunakan alat pengeboran. Jadi kita tahu bahwa tempat tersebut mengandung minyak bumi atau tidak. Ketiga, well logging. Karena disebut itu proses yang paling mahal, karena jika kita sudah mengetahui tempat tersebut sudah mengandung minyak bumi, makanya kita harus mengambil sampel terlebih dahulu. Dan yang keempat, well testing. Pertama kita harus melakukan penembakan, dan setelah melakukan penembakan tersebut, pori-pori dalam batuan tersebut yang mengandung minyak bumi akan mengalir ke tempat yang lebih kecil. Dan kelima, well completion. Karena kita melakukan pengeboran minyak bumi tersebut tidak semurni yang kita dapatkan, makanya kita harus melakukan penyaringan pasir agar kita mendapatkan minyak bumi yang semurninya. Saya akan menjelaskan tentang fraksi-fraksi dari minyak bumi. Pertama, dia berbentuk gas dari antara suhunya yaitu dari suhu 0 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Manfaatnya yaitu gas tabung bahan kimia itu akan diolah menjadi gas tabung bahan kimia. Jadi bentuknya gas kan. Jadi manfaatnya itu kita itu bisa memasak dengan cara fleksibel. Cuma kan dia berbentuknya gas, tidak berbentuk cair. Jadi di sini yang dihitung tuh bukan berapa volumenya, melainkan dia itu menggunakan tekanannya yang kuat. Kedua yaitu bensin atau disebut juga gasolin. Nah, bensin ini biasanya terdapat pada suhu 50 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Manfaatnya sebagai bahan bakar mobil, plastik, atau Anda bisa membuat plastik. Nah, nyatanya pas Anda membakar plastik
Tetapi plastik ini juga dicampur dengan kayu. Nah, ketiga, kerosin atau minyak tanah. Dia berada di antara suhu 85 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius. Manfaatnya sebagai bahan bakar cat. Ketiga yaitu minyak tanah atau kerosin. Manfaatnya sebagai bahan bakar cat, dia berbentuknya itu aftur. Aftur ini bentuknya cairan teman-teman, jadi dia bukan bentuknya gas. Biasanya aftur ini dipakai sebagai bahan bakar jet atau pesawat-pesawat. Keempat itu solar. Pasti teman-teman sudah pernah mendengar kata solar ya kan? Nah, solar ini kan biasanya kita lihat solar itu warnanya itu agak sedikit kehitaman. Nah, solar ini terdapat pada suhu di antara 105 derajat Celcius sampai 135 derajat Celcius. Manfaatnya yaitu sebagai pelumas. Biasanya solar ini digunakan oleh mobil-mobil besar seperti dam, truk, dan lain-lainnya. Kelima yaitu minyak berat. Minyak berat dia berada di antara suhu 135 derajat Celcius sampai dengan 300 derajat Celcius. Manfaatnya yaitu aspal, dia berbentuk aspal. Ini tuh bentuknya padat. Di sini yang berbentuk gas itu cuma satu. Dia itu berada pada 9 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Sedangkan yang berbentuk cair ini, yang tiga, ini 1, 2, 3, yaitu bensin atau gasolin, minyak tanah atau kerosin, dan solar. Dan berbentuk aspal yaitu atau padat minyak berat, dia berada pada suhu 135 derajat sampai 300 derajat Celcius. Jadi titik didihnya ini tuh pertama dari rendah agak naik, dan ini tuh yang paling tinggi. Bayangkan bentuknya itu sampai padat, panas banget. Manfaat minyak bumi, tetapi di sini luar lingkupnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya manfaat minyak bumi itu memang banyak, tetapi manfaat minyak bumi dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang sering kita gunakan, yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu pertama untuk bahan bakar. Sekarang kita tidak mungkin lagi bahwa alat transportasi itu di setiap rumah atau di setiap kepala keluarga pasti ada yang namanya kendaraan atau alat transportasi. Nah, alat kendaraan tersebut pasti membutuhkan yang namanya bahan bakar, atau kalau sepeda motor kan membutuhkan bensin. Nah, itu merupakan salah satu. Kedua yaitu dalam berbentuk gas. Dalam bentuk gas ini pasti ibu rumah tangga sering menemui itu karena dipakai untuk memasak. Kedua yaitu untuk bahan bakar industri. Untuk bahan bakar industri ini biasanya sih pabrik-pabrik yang menggunakannya, karena ini tuh dibuat untuk contohnya pembuatan plastik. Dalam pembuatan plastik minyak bumi itu sangat sekali diperlukan, contohnya yaitu bensin. Karena plastik ini dibuat dari kayu dan bensin, sehingga ketika plastik ini kita bakar pasti yang dia itu meleleh, dan kalau bentuknya itu banyak pasti lama kelamaan dia itu ada cairannya itu yang merupakan bensinnya.